A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan hakikat sabar dan makna sabar. Kesabaran ini adalah satu tingkatan dari beberapa tingkatan agama. Artinya derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi di dalam agama Islam. Yang kalau manusia mempunyai pangkat ini menjadi orang yang mulia. Jadi orang yang punya sifat sabar dia orang yang mulia. Jadi lamun orang hayang jadi jelma mulia dimungguh Allah kudu kagungan sifat sabar ya. Jadi sabar ini akhlak, kelakuan, derajat yang tinggi di hadapan Allah, sehingga ketika manusia mempunyai sifat sabar maka dia menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar ini tersusun dari 3 perkara. Untuk sampai kepada derajat sabar membutuhkan 3 perkara. Membutuhkan 3 perkara, dan sabar ini wajib. Ya, kita semua orang-orang yang beriman wajib mempunyai sifat sabar, karena sabar ini akhlak yang mulia. Ya, di antara kelakuan hati yang dapat menyelamatkan kita menjadi sebab selamat kita dunia dan akhirat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mempunyai sifat sabar. Ya. Tersusunnya sabar ini dari 3 perkara. Insya Allah kalau ada 3 perkara ini maka di situ ada sifat sabar. Ini harus yang kita perhatikan, harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah ma'arifu, pengetahuan. Yang kedua wa ahwalun, keadaan hati, wa a'malun, yang ketiga adalah pekerjaan. Nah, ketika di situ ada ma'arif, pengetahuan, ya, maka akan menimbulkan keadaan hati. Ketika terjadi keadaan hati, maka di situ akan menimbulkan yaitu pekerjaan badan. Awalnya dari pengetahuan. Jadi awalnya di pengetahuan dulu. Hayang bisa sabar teh kudu nyaho heula. Kudu aya kanyaho. Sabab jelema di mana teh kanyaho mah bisa sabar. Da timbulna sabar mah mimitina bibitna teh kanyaho heula. Di mana aya kanyaho engke aya timbul ahwal, kalakuan rohani, kalakuan ati. Ya, kayak aya kasadaran, sadar, oh salah, oh kedah kieu, kasadar. Ti mana eta sadar awana? Tina kanyaho heula, tina ilmu heula, tina ma'rifat heula. Hayang nimbulkeun ieu hate jadi hayang barobah, hayang bager teh mimitina tina ilmu heula. Nah, modal utama na teh. Lalu nanti dari ilmu tersebut akan mendorong kepada ahwal. Ahwal itu keadaan hati, ya, keadaan rohani. Nanti dari keadaan rohani tersebut mendorong kepada amal, pekerjaan badan. Ayeuna jadi wani maksakeun dah. Wani maksakeun kana kahadean, wani maksakeun ninggalkeun kagorengan. Tah eta buahna tina sabar teh kitu. Tina ilmu, buah tina ilmu, tina ahwa nimbulkeun amal, jadi sabar. Ketiga, tiga perkara ini ada kita laksanakan,
maka di situ terjadilah sifat sabar. Pengetahuan ini adalah menjadi pokok, al-usul, menjadi pokok, modal utama. Modal rek aya kumaha buahna lamun eueuh tangkalna. Terus pasti aya tangkalna heula, memeh aya ieu mah jual hayang buahna we. Teu mikiran tangkalna. Teu melak teu naon jual hayang buahan jeung hayang panen. Melak heula hayang panen teh. Kahartos. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Al-ma'arif, pengetahuan ini ada al-usul, menjadi pokok utama, modal utama. Kudu ilmu na heula. Setelah al-ma'arif lalu wahiyaturisul ahwal, akhirnya menimbulkan keadaan-keadaan rohani yang berbeda. Yang tidak ada keinginan untuk beribadah, di situ ada dorongan ingin beribadah. Yang tadinya ada keinginan untuk maksiat, di situ berubah ingin meninggalkan maksiat. Lalu dari itu ahwal tusmirul a'mal, membuahkan amal, pekerjaan zahir, pekerjaan badan kita ya. Jadi awalnya modalnya dari apa? Pengetahuan itu. Dari pengetahuan tersebut nanti menimbulkan ahwal, keadaan batin. Dari keadaan batin akan menimbulkan keadaan zahir, itu amal. Maka pengetahuan ini diibaratkan seperti pohon. Keadaan batin ibaratnya seperti dahan-dahannya itu pohon. Dan amal diibaratkan seperti buahnya. Tuh gitu cenah. Di mana ayat tiluanana insyaallah terjadi kesabaran. Kudu cumpon tanu tilu kudu aya dipidamal kurang ya, dikerjakan oleh kita. Yang pertama pengetahuan, yang kedua tingkah laku batin, keadaan hati, yang ketiga adalah amal. Dan ini berlaku pada seluruh tingkatan-tingkatan orang-orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang suluk itu orang yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah. Orang yang menempuh jalan yang diridhoi oleh dia tempuh tuh. Bagaimana ingin dapat ridho Allah terus. Nah, untuk meraih perkara yang diridhoi oleh Allah, maka harus melewati 3 perkara tersebut. 1 pengetahuan, kedua tingkah batin, kelakuan batin, ketiga adalah amal. Dan nama iman ini terkadang dikhususkan dengan pengetahuan dan terkadang diucapkan kepada seluruhnya, sebagaimana yang telah diceritakan oleh kami pada perbedaan nama iman dan Islam di dalam kitab Qawaidul Aqaid. Begitu juga kesabaran tidak akan sempurna kecuali dengan pengetahuan yang mendahului dan keadaan yang berdiri. Kudu aya kanyaho heula, jo sabar abdi mah sabar, kudu aya kanyaho heula. Tina kanyaho ke aya dorongan ati, tina dorongan ati ke aya ngarubah kalakuan nu tadinya kedul jadi getol. Eta kitu, tina dorongan ati. Aya dorongan ati di mana? Tina kanyaho heula. Itulah sunnatullah kitu ya, Allah sudah mengaturnya seperti itu. Mengaturnya seperti itu. Oleh Allah diatur seperti itu. Sunnatullah. Maka kesabaran itu alat tahqiq atas sebenarnya adalah peribahasa dari pengetahuan yang lalu dan keadaan yang berdiri. Jadi kudu aya kanyaho. Ama diibaratkan seperti buah yang timbul dari itu pengetahuan. Itu jadi berubah, sikapnya jadi berubah, akhlaknya jadi berubah berkah apa? Pengetahuan. Karena sadena jadi gede sabar ayeuna mah. Tina nyaho heula. Berangkatnya mulanya dari pengetahuan dulu. Ya, awalnya dari situ. Maka dari situ nanti akan mendorong kepada ahwal, dari ahwal mendorong kepada a'mal. Kemudian dan tidak diketahui ini kecuali dengan
mengetahui tata cara susunan antara malaikat, manusia dan binatang. Karena sesungguhnya sabar ini adalah keistimewaan manusia. Jadi yang punya sabar itu hanya manusia. Khusus sifat sabar ini untuk siapa? Khasiatul insi, manusia. Dan tidak tergambar adanya sabar pada binatang dan malaikat. Jadi binatang, waluh eta mah domba sabar. Eueuh sabar domba mah. Eueuh kacaritakeun domba si eta domba sabar ya, nahan tuang. Eta lapar beberelewean, domba lamun lapar kumaha berelewe tuluy. Terus tuh sugan cicing we sabar gitu. Henteu. Jadi sifat sabar tidak ada pada binatang. Ini sabar, ini sifat, ini kelakuan sabar ini khusus pada manusia. Tidak ada pada binatang. Kemudian dan tidak ada pada malaikat. Malaikat tidak punya sabar. Apa alasannya? Nah, alasannya kalau binatang karena memang dia diberikan kekurangan oleh Allah. Tidak diberikan kesempurnaan. Kalau malaikat, kenapa kok malaikat gak ada sabar di malaikat? Karena sudah sempurna. Kalau malaikat sudah sempurna, kalau binatang karena kekurangannya. Kartos. Penjelasannya sesungguhnya binatang-binatang telah dikuasai dengan syahwat. Binatang-binatang itu sudah dikuasai dengan syahwat. Dan binatang ini sudah ditundukkan untuk mengikuti syahwat. Eueuh deui jalan itu nuturkeun syahwat we binatang. Kahayang kena. Teu mikiran ieu teh pibahayaeun, ieu teh pimangpaateun teu. Cik aya domba mikiran teu pibahayaeun jeung pimangpaateun. Teu aya mikiran. Pokona mah jukut we. Rek nu batur rek dununganana. Teu mikiran halal haram. Itu binatang. Kardas. Jadi binatang ini sudah ditundukkan untuk mengikuti syahwat. Maka geraknya, diamnya binatang itu karena dorongan syahwat. Geraknya, diamnya binatang karena dorongan syahwat. Dan pada binatang tidak ada kekuatan untuk melawan syahwat, tidak ada. Karena memang sudah demikian Allah ciptakan. Ya, domba eta mah cuk dudungana ulah ngadahan jukut nu belah dieu nya eta mah nu batur. Ada domba mah teu boga akal nu ayana syahwat. Pokona mah jukut we kuring mah. Teu mikiran nu batur, teu mikiran nu halal haram, pokona mah jukut. Tah kitu deui jelema, lamun teu mikiran halal haram domba. Sabab domba mah asal asup kana beuteungna we. Ya, teu dipikiran halal haramna. Jadi dorongan binatang itu hanya dorongan syahwat. Jadi tidak ada kekuatan untuk melawan syahwat, tidak ada. Beda dengan manusia. Ya. Nah, ini kekuatan ini tidak ada kekuatan pada binatang untuk melawan syahwat dan mengembalikan dari yang ditetapkan oleh syahwat, maka sehingga diberi nama tetapnya itu kekuatan di dalam melawan syahwat, di dalam melawan yang ditetapkan oleh syahwat adalah dinamakan sabar. Ya, diberi nama apa? Sabar. Ya. Sehingga diberi nama tetapnya itu kekuatan di dalam melawan yang ditetapkan oleh syahwat diberi nama sabar. Jadi sifat sabar tidak ada di binatang, ya. Daya sato sabar eueuh ti dituna, ya. Yang ada itu pada diri manusia. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan seperti itu. Binatang itu ditundukkan oleh syahwatnya. Maka tidak geraknya, tidak diamnya itu binatang, melainkan karena dorongan syahwat. Dan tidak Allah ciptakan ada kekuatan untuk melawan syahwat, tidak ada. Nah, itu diantara penjelasannya. Jadi adanya kesabaran itu setelah adanya pengetahuan dahulu. Dari pengetahuan nanti mendorong, merubah, ya,
kelakuan batin. Dari kelakuan batin menimbulkan kelakuan zahir, akhlaknya menjadi baik. Yang tadinya malas-malas sekarang rajin. Itu orang-orang rajin itu orang-orang sabar. Orang-orang rajin ibadah, orang yang malas ibadah, orang yang gak sabar. Kardos, nah itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita sekalian. Allah perkuat kesabaran kita, Allah istiqomahkan kesabaran kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.